Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Asbin Pro Official. Mudah-mudahan sahabat-sahabat kreatif berada dalam keadaan sehat walafiat selalu, juga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kali ini saya membuat sabun dengan bahan yang minimal tetapi menghasilkan sabun dengan kualitas premium atau kualitas yang baik. Busanya cukup banyak dan juga kekentalannya sangat baik. Bagaimana cara membuat sabun dengan bahan yang minimal tetapi kualitasnya sangat bagus? Sahabat kreatif bisa menyaksikannya pada video kali ini, dan juga bisa menyaksikan bagaimana sabun ini sudah diuji coba dan hasilnya sangat baik. Tetapi sebelum menonton video ini, bagi Anda yang belum subscribe, silakan channelnya di subscribe. Apabila bermanfaat videonya, silakan di like dan dibagikan. Mudah-mudahan dengan berbagi rezeki kita ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, sahabat kreatif, bagaimana cara membuat sabun yang minimal bahan bakunya tetapi kualitasnya bagus? Saksikan video berikut ini, jangan ada yang terlewat. Siapkan buku catatan agar nanti para sahabat bisa membuatnya lebih baik lagi. Terima kasih. Bahan-bahan untuk membuat sabun cuci piring kali ini adalah air bening atau Aquades, atau bisa juga menggunakan air isi ulang. Dan 3 bahan utama yang lain diantaranya adalah Texapon, LABS, dan NaCl, atau bisa juga menggunakan garam dapur. Untuk bahan tambahan lainnya diantaranya bibit parfum sebagai pengharum dan juga pewarna untuk memperindah sabun. Jumlah atau takaran untuk membuat sabun cuci kali ini adalah air bening atau Aquades sebanyak 1 liter, kemudian Texapon sebanyak 100 gram, kemudian LABS sebanyak 50 gram, dan soda api untuk menetralkan LABS sebanyak 10 gram, dan untuk pengentalnya adalah garam atau NaCl sebanyak 50 gram. Sedangkan untuk bahan tambahan lainnya adalah bibit parfum sebanyak 3 mili dan pewarna sesuai kebutuhan. Untuk proses pembuatan sabun cuci piring adalah sebagai berikut. Siapkan wadah atau gelas ukur dengan kapasitas untuk 2 liter. Siapkan juga pengaduk kayu atau pengaduk plastik untuk mengaduk adonan sabun. Setelah itu, masukkan Texapon ke dalam wadah yang sudah disediakan. Texapon adalah bahan dasar utama sabun yang berfungsi sebagai pembersih dan juga sebagai penghasil busa. Setelah Texapon, masukkan LABS sebanyak 50 gram. LABS berfungsi sebagai pengangkat kotoran minyak dan lemak, juga berfungsi sebagai pembooster atau penghasil busa. Kemudian masukkan garam atau NaCl kira-kira sekitar 25 gram atau 30 gram terlebih dahulu, sedangkan sisanya disimpan untuk digunakan sebagai bahan pengental nanti kalau sabun masih encer. Setelah ketiga bahan itu dimasukkan ke dalam wadah, maka lakukanlah proses pengadukan. Proses mengaduk ketiga bahan itu harus dilakukan sampai betul-betul tercampur dengan merata atau homogen. Setelah bahan yang diaduk itu berubah menjadi putih dan berat, selanjutnya tuangkan sedikit air terlebih dahulu. Kemudian lakukan kembali pengadukan sampai bahan-bahan yang diaduk itu tercampur dengan merata atau homogen. Setelah adonan mulai mengental kembali, maka masukkan lagi sebagian air
Untuk kemudian lakukan kembali proses pengadukan dengan merata. Proses pengadukan harus dilakukan secara terus-menerus sampai semua bahan tercampur dengan sempurna atau homogen. Setiap kali adonan mulai mengental, tambahkan kembali air dan kemudian lakukan kembali proses pengadukan sampai semua bahan tercampur dengan sempurna. Demikianlah proses mengaduk adonan sabun dan penambahan air dilakukan terus-menerus atau berulang-ulang sampai semua air digunakan hampir semuanya dan didapatkan adonan sabun yang kekentalannya sesuai dengan keinginan. Dan inilah adonan sabun yang kita buat sudah selesai. Selanjutnya marilah kita netralkan pH sabun ini supaya aman digunakan. Dan pH yang aman untuk digunakan atau aman untuk kulit berkisar antara angka 5 sampai angka 8. Untuk menetralkan sabun supaya aman digunakan, terlebih dahulu buatlah larutan soda api menggunakan sisa air yang dari 1 liter tadi. Setelah soda apinya larut, maka campurkan ke dalam adonan sabun dalam jumlah yang sedikit terlebih dahulu, untuk kemudian diaduk sampai betul-betul tercampur dengan merata. Pada kali ini saya akan mengukur pH sabun dengan menggunakan pengukur pH berupa kertas lakmus. Caranya dengan mencelupkan kertas lakmus pada adonan, untuk kemudian diakurkan warnanya dengan kartu warna yang terdapat pada kartu kertas lakmus. Dan hasil pengukuran masih berkisar antara angka 3 dan 4, masih bersifat asam, harus kembali dinetralkan dengan larutan soda api. Tuangkan kembali larutan soda api dengan jumlah yang sedikit ke dalam adonan sabun. Untuk selanjutnya lakukan kembali proses pengadukan sampai adonan sabun dan soda api betul-betul tercampur dengan merata. Setelah diaduk, lakukan kembali pengecekan dengan mencelupkan kertas lakmus ke dalam adonan untuk kemudian diakurkan warnanya. Dan untuk kali ini warnanya masih menunjukkan pada angka 4. Jadi kita harus kembali menuangkan larutan soda api ke dalam adonan untuk kemudian kita aduk kembali dan kita lakukan lagi pengecekan pH. Inilah sahabat kreatif proses penetralan sabun yang pH-nya masih asam. Lakukan terus penambahan soda api dan lakukan pengukuran sampai mendapat angka yang netral, yaitu angka 5 sampai 8. Dan untuk kali ini hasil pengecekan pH-nya berada pada angka 6 atau angka yang aman. Sebagai informasi untuk sahabat kreatif, apabila kelebihan dalam memberikan larutan soda api, maka sabun akan berubah menjadi basah. Untuk menurunkannya, gunakan atau campurkan sitrun sedikit demi sedikit dan lakukan pengadukan, juga lakukan kembali pengecekan. Nah sahabat kreatif, inilah sabun cuci piring yang sudah kita buat. Dibuat dengan bahan yang minimal, yaitu air, Texapon, LABS, dan garam. Walaupun belum diberi bibit parfum dan warna atau bahan-bahan lain, sabun ini sudah bisa digunakan untuk keperluan sendiri. Oleh karena itu, marilah kita uji kualitas sabun ini dengan cara menuangkan sedikit sabun yang kita buat ke dalam busa untuk mencuci piring. Inilah sabun yang kita buat dan busanya cukup banyak atau cukup melimpah dan siap untuk digunakan. Mari kita uji coba
sabun yang kita buat tadi yang belum diberi pewarna dan belum diberi parfum untuk membersihkan kotoran yang berminyak. Ini adalah piring yang sudah diminyaki cukup banyak. Kita coba bersihkan. Dan juga ini adalah kotoran sisa makanan yang juga berminyak. Kita mulai gosok menggunakan sabun yang tadi kita buat. Ini bunyinya. Nah, sahabat kreatif, setelah kita selesai melakukan uji coba, selanjutnya kita beri sabun cuci piring ini pewarna agar tampil lebih menarik. Pewarna yang digunakan kali ini adalah pewarna makanan yang berupa serbuk yang terlebih dahulu dicairkan. Warna yang digunakan adalah warna hijau karena bibit parfum yang digunakan beraroma jeruk nipis. Masukkan pewarna ke dalam adonan sesuai yang kita inginkan atau secara bertahap, kemudian diaduk sampai warna yang terlihat adalah warna yang sesuai dengan keinginan. Setelah selesai pemberian warna dan tercampur dengan merata, selanjutnya sabun cuci kita beri parfum. Untuk sabun cuci piring sebanyak 1 liter, kita gunakan parfum sebanyak 3 ml. Masukkan parfum ke dalam adonan, kemudian diaduk kembali sampai betul-betul tercampur dengan merata. Setelah pemberian parfum dan diaduk dengan merata, maka selesailah pembuatan sabun cuci piring ini. Untuk selanjutnya, sabun cuci piring ini kita diamkan selama 5 atau 6 jam atau semalaman sehingga sabun cuci piring akan berubah menjadi jernih. Setelah sabun cuci piring benar-benar berubah menjadi bening atau jernih, maka sahabat kreatif bisa memindahkannya ke dalam kemasan untuk digunakan sendiri atau dikemas dalam bentuk yang layak untuk diperjualbelikan. Nah, sahabat kreatif, sudah sahabat kreatif saksikan bagaimana membuat sabun dengan bahan yang minimal tetapi kualitasnya bagus. Bagi Anda yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan apabila bermanfaat jangan lupa mohon bantuannya channelnya di subscribe, videonya di like, dan silakan dibagikan supaya lebih banyak lagi yang mendapat manfaat. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa membuatnya lebih bagus dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.